Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Novi selaku dosen pengampu mata kuliah isu-isu perdagangan yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana kajian saya tentang perang dagang antara Amerika Serikat dan Iran yang sedang terjadi di tahun 2025 dan bagaimana dampaknya secara nyata terhadap ekonomi di Indonesia saat ini. Selanjutnya di slide ini memberitahukan materi mengenai latar belakang konflik terkini. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas pada pertengahan tahun 2025, tepatnya pada bulan Juni. Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke beberapa fasilitas nuklir milik Iran di Fordow dan Natanz. Serangan ini menjadi pemicu respon keras dari Iran yang akan mengancam menutup Selat Hormuz, yaitu jalur strategis bagi ekspor minyak dunia. Ancaman ini menimbulkan kekhawatiran besar di pasar global karena Selat Hormuz itu mengalirkan hampir 20% pasokan minyak mentah di dunia. Akibatnya, harga minyak global melonjak tajam dan memicu ketegangan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. Selanjutnya itu dampak global konflik Amerika Serikat dengan Iran. Konflik ini tidak hanya berdampak secara regional, tapi juga menimbulkan efek domino secara global. Lonjakan harga minyak di dunia menembus sampai 78 US dollar per barel, menyebabkan biaya produksi banyak investor, biaya produksi dan logistik itu naik. Banyak investor global juga mengalihkan aset mereka ke safe haven seperti dolar Amerika Serikat dan emas. Hal ini memicu pada tekanan mata uang di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Selain itu, kekhawatiran bahwa konflik ini juga akan memperburuk inflasi global dan mempersulit pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selanjutnya, dampak langsung ke negara Indonesia dalam konteks energi dan fiskal. Sebagai negara yang sangat tergantung pada impor BBM dan LPG, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Kenaikan harga minyak global secara otomatis akan meningkatkan nilai impor energi Indonesia. Pemerintah Indonesia yang selama ini menjaga harga energi domestik melalui subsidi akan menghadapi tekanan besar pada APBN. Jika harga BBM tidak dinaikkan, maka anggaran subsidi harus ditambah yang bisa menyebabkan pembengkakan belanja negara. Ini menimbulkan dilema fiskal antara menjaga daya beli masyarakat atau menjaga kestabilan APBN. Dampak pada nilai tukar dan inflasi. Konflik ini juga menyebabkan nilai tukar rupiah Indonesia mengalami tekanan. Ketika investor global mencari perlindungan di dolar Amerika Serikat, permintaan terhadap dolar akan meningkat sehingga nilai tukar rupiah melemah. Pelemahan rupiah akan membuat harga barang impor menjadi lebih mahal sehingga menyebabkan kenaikan harga dalam negeri. Inflasi yang naik ini tidak hanya berdampak pada sektor konsumsi tetapi juga bisa menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Sektor industri yang mengandalkan bahan baku impor juga akan terpukul karena biaya produksi ikut naik. Selanjutnya, dampak pada neraca dagang dan pertumbuhan Indonesia. Di sisi neraca perdagangan, konflik ini juga menimbulkan potensi penurunan surplus terutama untuk sektor non-energi. Beberapa produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat seperti tekstil, sepatu, elektronik terancam kena tarif tambahan karena ketegangan dagang. Fitch Ratings bahkan merevisi proyek pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 menjadi hanya 4,9% dari target awal 5,2%. Ini menunjukkan bahwa konflik negara Amerika Serikat dengan Iran mempengaruhi stabilitas dan prospek pertumbuhan negara berkembang seperti negara Indonesia. Jika krisis ini berlangsung lama, bukan tidak mungkin pertumbuhan Indonesia akan turun lebih jauh. Untuk selanjutnya, tanggapan pemerintah terhadap dampak konflik Amerika Serikat. Sebagai negara yang terdampak secara tidak langsung konflik dagang Amerika Serikat dan Iran, pemerintah Indonesia mengambil sejumlah langkah konkret. Yang pertama, sumber dari Financial Times 2025, yaitu stimulus fiskal sebesar 1,5 miliar US dollar. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan paket stimulus senilai 1,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 24 triliun rupiah. Stimulus ini mencakup bantuan langsung tunai, subsidi transportasi, dan program padat karya, bertujuan untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global. Untuk yang kedua, sumber dari Reuters 7 April 2025, Bank Indonesia melakukan intervensi agresif di pasar valuta asing baik pasar spot dan non-deliver forward atau NDF maupun pasar obligasi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang tertekan akibat gejolak global dan lonjakan harga energi. Yang ketiga, sumber dari Reuters 25 Maret 2025, penyelesaian suku bunga acuan. Di tengah tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di angka 5,7%. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menyeimbangkan antara menjaga stabilitas nilai tukar dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, sumber dari Reuters 3 Juli 2025,
Diversifikasi impor energi dan kerjasama dagang. Indonesia mulai memperluas sumber impor energi dari kawasan non-Timur Tengah seperti Australia dan ASEAN. Selain itu, pemerintah juga menandatangani nota kesepahaman senilai 34 miliar US dollar dengan mitra dagang Amerika Serikat untuk memperkuat kerjasama di sektor energi dan ekspor sebagai bagian strategi menghadapi potensi tarif tambahan. Untuk selanjutnya, yang terakhir itu kebijakan devisa ekspor untuk tambahan cadangan. Sumber dari Reuters 17 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani regulasi baru yang mewajibkan eksportir non-migas untuk menyimpan devisa hasil ekspornya di dalam negeri selama minimal 1 tahun. Langkah ini ditargetkan untuk menambah cadangan devisa negara sebesar 80 miliar US dollar demi menjaga stabilitas moneter. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia cukup sigap dan aktif dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah ancaman eksternal akibat konflik Amerika Serikat dan Iran yang masih berlangsung. Yang selanjutnya ada analisis strategis. Konflik ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat rentan terhadap gejolak geopolitik, terutama karena ketergantungan kita pada energi impor. Oleh karena itu, strategi jangka panjang seperti hilirisasi energi, transisi ke energi terbarukan, dan peningkatan cadangan devisa harus diprioritaskan. Dalam bidang perdagangan, Indonesia harus lebih agresif dalam melakukan negosiasi dagang dan memperkuat posisi tawar terhadap negara-negara mitra utama seperti Amerika Serikat. Dengan diversifikasi pasar dan penguatan industri domestik, Indonesia bisa lebih siap menghadapi situasi global yang tidak terduga. Yang selanjutnya ada kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa perang dagang dan konflik antara Amerika Serikat dan negara Iran yang sedang terjadi saat ini telah memberikan dampak nyata terhadap ekonomi Indonesia. Dampak tersebut meliputi lonjakan harga minyak, tekanan terhadap subsidi energi, pelemahan rupiah, naiknya inflasi, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah merespon dengan cukup cepat, namun tantangan jangka menengah dan panjang masih ada. Kita sebagai generasi muda harus sadar bahwa isu global seperti ini sangat mempengaruhi ekonomi domestik dan penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.